Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam kanal YouTube ini. Mari kita bergabung bersama-sama di dalam dan dengan 2 Samuel 7 ayat 25 sampai dengan 29. Kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, firman ini leluasa bekerja, membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dalam 2 Samuel 7 ayat 25 sampai dengan 29. Sekarang ya Tuhan Allah, janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah itu untuk selama-lamanya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, dinasti Daud hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun dinasti bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, ketika Tuhan berkata tidak, kita mungkin bisa menggerutu, kecewa, bahkan putus asa. Ketika Tuhan tidak membiarkan cita-cita kita itu, apa yang kita dambakan itu tercapai. Ketika apa yang paling berguna, apa yang kita anggap paling baik, apa yang paling kita harapkan, apa yang kita cita-citakan tidak dibiarkan Tuhan tercapai. Ketika Tuhan harus menolak apa yang kita tawarkan, apa yang kita dambakan. Dan ibu bapak saudara, keadaan itulah yang sedang digambarkan dalam 2 Samuel 7, mulai dari ayat 1 sampai 29. Ketika Tuhan menolak cita-cita Daud, bertahun-tahun sekian lama dia mengumpulkan emas, dia mengumpulkan perak, tapi ketika dia ingin membangun bait suci, tempat kediaman bagi Tuhan yang dikatakan Tuhan melalui Natan, Tuhan tidak menyetujui. Proyek yang begitu besar, doa yang begitu dalam dan indah dinaikkan oleh Daud itu, ternyata ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan harus menggunakan kita sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Kita tidak berlama-lama membahas ini karena fokus kita nanti di ayat 25 ke 29. Tapi itulah latar belakangnya. Apa yang dilakukan oleh Daud dalam penolakan itu? Di ayat 18 sebelum ayat 25 ini, pertama-tama yang Daud lakukan bukan menggerutu, bukan kecewa, bukan putus asa, patah hati, tidak sama sekali.
Yang dia lakukan adalah dia pergi kepada Tuhan, dia datang ke hadapan Tuhan, dia duduk di hadapan Tuhan. Jadi boro-boro dia memanggil Tuhan, tapi dia yang datang kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau begitu membawa aku dan keluargaku itu begitu jauh? Sehingga Engkau begitu mengasihiku. Jadi apa yang kita lihat di sini? Ketika penolakan itu terjadi, pikiran Daud kembali ke awal. Pikiran Daud kembali kepada bagaimana Tuhan dari kandang domba membawa dia ke istana. Dari seorang gembala biasa dibawa menjadi seorang raja yang begitu istimewa di hadapan Allah. Jadi ketika Tuhan berkata tidak terhadap sesuatu yang kita minta, kembalilah ke awal. Belajarlah melihat bagaimana Tuhan jauh sebelum menolak kita, Ia telah begitu sayang menerima dan menyambut, memberkati seluruh kehidupan kita. Dan memang penyakit kita sekarang ini apa? Kita suka menerima berkat, senang dengan berkat, pengen dengan berkat, tapi apa yang terjadi? Kita kadang tidak terlalu peduli dengan berkat itu, tidak hitung-hitungan dengan berkat itu, tidak merenung dan takjub bersyukur dengan berkat itu. Yang penting berkatnya udah dapat gitu. Daud ketika dia tiba di titik 2 Samuel 7 ini, yang pertama dia menguatkan hatinya dengan cara apa? Dia menghitung begitu berkat, begitu banyaknya berkat dan kasih sayang Tuhan terhadap kehidupannya. Ibarat seorang orang tua ketika mengatakan tidak untuk seorang anaknya, itu tidak selalu karena orang tua tidak sayang, tidak suka, tapi justru karena itu kasih sayangnya. Maka yang dia hitung adalah kasih sayang yang telah diberikan Allah kepada dia. Jadi pertama, berhentilah menjadi generasi Kristen yang cengeng begitu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di ayat 27, kita lewat dulu, skip dulu ayat 25, dikatakan demikian. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Jadi dia mencari dan menemukan doa itu di dalam hatinya. Karena banyak orang hari ini, dia datang kepada Tuhan, benar. Dia mensyukuri dan menghitung berkat Tuhan itu benar. Tapi kenapa dia jatuh dalam keputusasaan juga? Karena dia tidak menemukan doa di hati. Dia menemukan doa di kepala. Cobalah Tuhan, kalau terjadi apa yang kubilang itu kemarin, maka begini. Tapi apa kata Tuhan? Tidak begitu. Jadi kadang doa tidak datang dan kita tidak temukan dari dalam dan dari hati kita, kita temukan di kepala kita. Sehingga kita tidak bisa menerima cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Atau yang kedua, kita hanya mengulang-ulang kata-kata dalam doa. Kalau Daud, dia tidak mengulang kata-kata dalam doa, tapi dia menemukan doa itu di dalam hatinya. Karena apa? Tuhan yang telah berbicara ke dalam hatinya itu. Dan banyak juga doa, kalau kita lihat kebiasaan kita berdoa, di mana bibir lebih cepat larinya daripada hati kita. Oh Tuhan Yesus, saya akan mengampuni dia, saya terima apa adanya, saya mampu menghadapi. Tapi sebenarnya hatinya bohong gitu. Hatinya nggak sekencang ketika mulutnya berbicara. Dan atau bahkan kemudian lidah kita menjadi tempat pelarian kita. Sehingga doa tidak muncul, tidak temu, tidak nampak, tidak tampak dari dalam hati kita. Daud tidak demikian, Ibu Bapak Saudara. Ia menemukan doa itu di dalam hatinya. Ia membangun kemudian doa itu ketika dia menemukannya di dalam hatinya. Dan memang hanya hati yang hiduplah yang bisa berdoa. Karena apa? Doa adalah hal yang hidup, yang hanya bisa ditemukan di hati yang hidup. Karena hati yang mati tidak mungkin berdoa. Dan maka kalau kita lihat dalam kehidupan ini, hatinya penuh dengan sampah, cacian, makian,
kedendaman, maka tidak mungkin dia bisa tulus berdoa. Karena doa hanya hidup di hati yang hidup. Semakin hati kita merendah di hadapan Allah, doa semakin hidup. Tetapi seketika kita makin angkuh, makin sombong di hadapan Allah, doa kita makin tidak berdaya guna. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud kalau kita lihat secara utuh dari ayat 25 sampai ke 29, Daud itu kembali kepada janji Allah. Jadi pertama dia kembali ke awal bagaimana Allah memelihara dia, dan di akhir dia kembali kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang paling banyak kita lupakan adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Buku yang paling jarang dibaca kadang kitab suci, yang cepat dibeli tapi cepat juga dimasukin ke laci, diabaikan, itu juga kadang kitab suci. Tetapi Daud di sini dia kembali kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah. Sehingga kalau kita lihat dia di bagian pertama, dia memang pengen adanya bait suci. Tetapi kemudian di ujung daripada firman ini, kita melihat bahwa yang Allah kehendaki adalah penebusan yang kekal dan abadi itu. Karena bait suci dari zaman ke zaman mengalami berbagai perubahan, bahkan dihancurkan, dibangun kembali, hancur kembali. Tetapi apa yang kita lihat? Pemeliharaan Allah, penebusan Allah, itulah tujuan sejatinya Allah. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan bahwa Daud ingin membangun bait suci, tetapi sebenarnya Tuhan ingin membangun rumah bagi keturunan Daud itu. Jadi kalau Daud ingin bangun rumah bagi Tuhan, justru Tuhan ingin membangun rumah bagi Daud. Jadi terkadang apa yang kita minta, lebih yang kita dapat, lebih dari yang kita harapkan. Di saat Tuhan berkata tidak terhadap sesuatu yang kita minta, itu berarti Tuhan sedang membuka tangan kita untuk menerima yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Apa itu? Kehidupan yang kekal yang dianugerahkan Allah bagi Daud. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Melalui firman kami telah diingatkan bahwa Tuhan punya rencana agung dan mulia atas hidup kami. Bahwa Engkau menghendaki kehidupan kami ada dalam penebusan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, topanglah kiranya kami dalam kekekalan yang Kau sediakan itu. Terpujilah Engkau, dalam Yesus kami berdoa. Amin.